Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Asgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua ya. So senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Asgoro channel, dan kita kembali lagi di konten Ramal Asgoro. Di konten Ramal Asgoro kali ini saya kembali untuk melanjutkan pembahasan yang kemarin sudah sempat saya mulai, yaitu tentang kehadiran Fuji di pesta ulang tahun dari ibunda Verrell Bramasta, yaitu Vena Melinda. Dan kemarin sudah sempat saya prediksikan, sempat kita bahas. Kalau misalkan teman-teman kemarin belum sempat melihat, belum sempat menyaksikan, bisa langsung saja tonton di video yang sebelumnya, bisa disimak di situ. Dan hari ini ada pembahasan yang akan saya ambil dari pertanyaan yang kemarin itu sebenarnya belum selesai ya. Ada yang meminta supaya membacakan, supaya saya itu melanjutkan gitu ya. Tolong Mas Ade dilanjutkan, kemarin kok kayaknya ada beberapa pertanyaan yang dikasih tapi kok cuma yang dibaca cuma yang itu. Jadi pertanyaannya ataupun juga pembahasannya itu berharap supaya saya membaca juga. Itu kira-kira ada lampu hijau ataupun juga tanda-tanda seperti apa dari sang ibunda Verrell Bramasta kepada kebersamaan ya, bersamaan Fuji dan juga Verrell itu seperti apa. Apakah memang sudah lampu hijau dan juga diberikan restu supaya bisa segera secepatnya untuk memiliki hubungan atau apa? Kita akan coba untuk memprediksikan dan media kartu tarot. Seperti biasa, kita acak terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video terupdate dari Adit Asgoro channel. Kita akan ambil kartu yang pertama. Ada kartu Queen of Cups ya. Di kartu yang pertama ini terlihat ada seorang ratu duduk di singgasana sambil memegang sebuah cups atau piala. Untuk kartu yang pertama ini sepertinya sudah ada semacam kecocokan ataupun kenyamanan dari seorang ibunda dari Verrell Bramasta ya, yaitu Vena Melinda. Itu sudah ada kecocokan dari segi karakternya Fuji. Fuji itu karakternya baik, kemudian juga pintar, kemudian juga mandiri. Jadi banyak hal yang mungkin menjadi sisi positif seorang Fuji sehingga membuat karakter Fuji ini sangat cocok ini menurut pandangan dari Vena Melinda. Cocok untuk menjadi teman dekat seorang Verrell Bramasta, atau mungkin juga malah sudah ada kedekatan yang belum bisa untuk disampaikan. Meskipun selama ini mereka berdua masih menunjukkan bahwa kita ini cuma sebatas teman kok, kita ini nggak ada hubungan yang sangat-sangat spesial. Tapi dengan kebersamaan mereka selama ini itu juga menunjukkan bahwa mereka berdua sama-sama nyaman, sama-sama ada keinginan untuk bersama, atau mungkin setidaknya kenyamanan ini membuat mereka itu bisa melanjutkan ke hubungan yang lebih serius ataupun ke hubungan yang lebih dekat lagi. Kita akan lihat di kartu yang kedua, ada kartu apa lagi? Ada kartu Knight of Cups ya, lagi-lagi kartu yang berlambang cups ataupun piala. Untuk kartu yang kedua, di sini terlihat ada seorang kesatria ya. Untuk kartu yang kedua ini terlihat bahwa seorang Verrell Bramasta itu juga merasa ya, ada unsur merasanya juga. Wah, ini jangan-jangan mama ini memberikan keleluasaan, kelonggaran, kemudian juga feeling bahwa mama ini cocok ini kalau misalkan aku deket sama Fuji. Itu seolah-olah ya, seolah-olah ada pemikiran dan juga fokus ke arah sana. Dan di kartu ini juga tanda-tanda untuk kenyamanan seorang Verrell Bramasta juga ada ya. Nggak cuma menunjukkan tentang dia itu cocok sama Fuji dari segi karakter dan juga obrolan ataupun juga bercandaannya mereka, tapi terlihat bahwa mereka itu pengen hubungan ini tetap berjalan dengan semestinya, dengan tenang, kemudian juga dengan tanpa tekanan gitulah ya. Kalau masih ada yang memberikan komentar-komentar negatif dan lain sebagainya, ya dia kayak nggak ambil pusing. Toh yang tahu tentang kebersamaan dan juga sampai sejauh mana, sampai sedekat mana hubungan mereka ya cuma mereka sendiri. Dan Verrell ini juga kayaknya nggak ambil pusing dan mengambil sisi positifnya saja tentang respon yang bagus dari mamanya kepada kebersamaan antara dia dan juga Fuji. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga ya. Ada kartu Ace of Cups. Wah, ini kok dari tadi kok kartunya kartu cup semuanya ini. Tiga kartu yang muncul ini kartunya cup semuanya. Ini terlihat ada tangan yang memegang cups ya.
Dan di sini juga ada kayak tanda-tanda sumber air, di sini juga ada awan gitu ya. Di sini menunjukkan tentang angan-angan harapan yang besar tentang kebersamaan mereka. Kebersamaan di sini bukan hanya tentang sudut pandang tentang asmara ya, tapi juga hubungan mereka yang suatu hari nanti mungkin bisa saling menjaga untuk kerjasama yang lainnya. Contoh misalkan ada kerjasama untuk urusan pekerjaan, atau mungkin ya, mungkin sempat ada ini yang kayak memberikan statement bahwa wah ini Fuji ini kayaknya lagi belajar untuk berada di dunia politik nih, belajarnya sama Feral. Meskipun pihak dari orang tua Fuji itu juga ada yang berkecimpung di dunia politik dan pastinya juga tahu dunia politik seperti apa, tapi kalau misalkan belajar sama teman dekat, kemudian juga lebih bisa untuk memberikan penjelasan dengan caranya sendiri pastinya ya. Kan beda ya cara menyampaikan orang tua ataupun juga orang yang lebih senior, lebih dewasa, itu beda. Bukan berarti Feral nggak dewasa ya, tapi kan secara usia itu mereka itu kan sama-sama dibilang masih muda, tapi masih mau untuk saling mendukung, saling support dan belajar bersama. Siapa tahu nih di antara mereka berdua ada kecocokan untuk masuk di dunia politik, bisa juga, atau mungkin malah suatu hari nanti mereka bisa collab bareng untuk di dunia entertain, itu juga bisa. Jadi banyak hal yang terlihat di sana, dan pihak keluarga dan pihak ibunda dari Feral Bramastha juga melihat bahwa ini kayaknya bakalan ada kelanjutan yang bagus, dan ya tidak ada salahnya untuk tetap menjaga keharmonisan dan juga hubungan di antara mereka berdua. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang keempat. Nah ini kira-kira kartu yang berlambang cups lagi atau enggak ini? Oke, asal ya. Oh enggak, kartunya Three of Pentacles ya. Setelah tadi kartunya tiganya tongkat, ini kartu yang keempat malah 3 koin ya. Dari kartunya dilihat ada 3 koin dan ada 3 orang yang sedang bercakap-cakap ataupun berkomunikasi. Di kartu yang keempat ini terlihat bahwa kebersamaan mereka berdua di hari spesial Mama Vena Melinda itu juga kayaknya menjadi sorotan. Karena kehadiran Fuji itu juga seperti menunjukkan bahwa mereka berdua itu sudah ada kedekatan yang sangat bagus. Nggak cuma kebersamaan mereka, tapi juga dari pihak keluarga. Keluarga pun juga sepertinya memberikan respon yang baik dan kayak mengamini seandainya banyak yang memberikan dukungan tentang kebersamaan mereka. Entah itu kebersamaan mereka kemudian dialihkan untuk asmara, atau mungkin untuk karir, atau mungkin di dunia entertain, atau mungkin pertemanan dan sebagainya. Itu banyak energi-energi positif. Jadi tidak ada salahnya kita mengamini tentang hal-hal positif itu tadi. Doa-doa positif kan juga kita berikan kepada mereka supaya selalu diberikan yang terbaik. Entah itu untuk apapun itu ya, untuk asmara atau dan lain sebagainya, itu kan kembali kepada sudut pandang masing-masing. Dan mereka berdua ini kayaknya juga mengamini apapun yang terbaik itu juga mereka terima. Seandainya memang berjodoh kan tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Tapi untuk saat ini kebersamaan mereka tuh kayak ingin menunjukkan kita masih sebatas teman, kita masih ada hal yang harus dilakukan untuk kehidupan masing-masing. Jadi minta doanya saja itu. Kayaknya ke arah sana itu ya. Minta doanya saja yang terbaik gitu. Kemudian di kartu yang kelima ya, kita akan lihat apakah akan cups lagi. Kita lihat. Oh bukan, ini beda lagi, tongkat ya. Ada kartu Queen of Wands. Di sini terlihat ada seorang ratu duduk di singgasana sambil memegang sebuah tongkat, dan di depannya ini juga ada gambar kucing hitam ya. Untuk kartu yang kelima di sini dari pihak ibunda tercinta dari Feral Bramastha, yaitu Vena Melinda, itu melihat karakter Fuji itu kayaknya memang karakter yang ditunggu dan juga dinanti. Karakter yang mudah bergaul, kemudian juga sayang keluarga, dari pihak karir juga bagus, orangnya cantik, baik. Jadi dari hal-hal yang bersifat apa ya, kayak nyata gitu ya, yang sudah dibuktikan, yang sudah dirasakan, itu kayak menjadi pedoman bahwa wah ini kalau misalkan menjalin hubungan, menjalin komunikasi dengan pihak keluarga kita itu juga aman-aman saja. Aman dalam arti bukan hal-hal yang negatif ya, maksudnya kayak wah ini kalau sama ini bakalan negatif, enggak. Tapi pada dasarnya setiap orang kan memiliki sudut pandang masing-masing, dan sudut pandang dari Vena Melinda kepada Fuji itu udah bagus,
karakternya kuat, kemudian juga mandiri, pokoknya banyak hal-hal baik di sana. Jadi ya kenapa harus dilarang kalau misalkan ada kedekatan dengan Feral? Kedekatan itu juga kembali ke pribadi masing-masing, mau ke arah percintaan ataupun persahabatan, teman, rekan kerja dan sebagainya, itu masih banyak hal yang bisa mereka raih. Tapi di sini pihak dari keluarga itu kayak memberikan lampu hijau untuk mencari jalan masing-masing. Ini arahnya mau bagaimana. Jadi kalau misalkan ada yang tanya apakah itu memang lampu hijau, ya lampu hijau, tapi lampu hijaunya itu juga terserah mau ke arah mana. Jadi ibarat kata itu persimpangan, lampu hijau yang ada di persimpangan, mau ke arah percintaan, mau ke arah pertemanan, mau ke arah apapun itu ya, kayak memberikan doa yang terbaik aja untuk mereka berdua. Dan dari kelima kartu yang muncul di sini juga menunjukkan energi yang masih cukup positif, bahwa kebersamaan di antara mereka berdua itu juga masih sangat-sangat bagus. Dan di sini juga apabila mereka sudah ada kenyamanan, kecocokan, kemudian juga intensitas yang baik dalam berkomunikasi, ya kenapa enggak disupport, kenapa enggak diberikan doa yang terbaik gitu kan ya. Dan ini Mama Vena Melinda juga kayak kayak merestui kebersamaan mereka. Seandainya memang cocok, memang klop, ya silahkan dilanjutkan mau bagaimana, yang penting saling jaga. Kemudian juga dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan itu juga masih sama-sama jalan gitu ya, nggak kemudian beralih ke hal-hal yang negatif. Apabila memang ada kata-kata ataupun juga pemberitaan-pemberitaan, gosip-gosip yang beredar, ya biarkan saja lah. Ya namanya dunia entertain pasti ada hal-hal seperti itu. Pada dasarnya kebersamaan mereka sudah bagus. Kalau misalkan kebersamaan bagus, ada lampu hijau, ada kode-kode untuk bagaimananya, itu ya kita doakan saja yang terbaiknya seperti itu. Oke, mungkin itu saja bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. Semoga dengan pembahasan ini, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ya, jadi bisa kalian tuliskan. Siapa tahu ya, dengan pembahasan ini kemudian tercetuslah pertanyaan-pertanyaan ataupun juga pembahasan-pembahasan yang lainnya. Bisa tulis di kolom komentar ataupun juga bisa DM di Instagram saya di @aditex_esquero. Nah, hampir lupa sama nama IG sendiri. Oke, dan ingat ya, ini bukan ramalan, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Esquero menundur diri. Kita ketemu lagi di kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.